Ya, sudah ada optical flow yang bikin drone ini terbangnya sangat stabil, walaupun agak sedikit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah, drone D11 ya. Oke, kali ini saya akan membahas drone ini, lebih fokus ke kelebihan dan kekurangan dari drone D11 ya. Oke, paketnya seperti ini, jadi ada dus juga ada tas seperti ini, dan yang saya beli versi 1 baterai ya teman-teman. Oke, remote-nya nah seperti ini holder untuk handphone, dan di sini tombolnya ada icon ya, ada petunjuk penggunaan ya, atau fungsi-fungsinya, jadi membantu juga buat teman-teman pemula ya, atau bagi saya juga sama ya. Jadi kadang-kadang butuh banget ya untuk tahu fungsi-fungsi tombolnya. Kemudian ini drone-nya agak sedikit berat, memang ini agak berat ya, bodinya berat, mungkin pengaruh dari bahannya yang cukup tebal. Bahan dari drone ini yang agak sedikit tebal, ini agak sedikit berat ya. Kemudian fiturnya sudah lengkap, ini ada dinamonya sudah brushless ya. Kemudian kameranya sudah electric system control, bisa dinaik turunin. Terus di bawahnya ada optical flow yang bikin drone ini stabil, dan ada juga sensor anti nabrak ya. Oke, itu udah lengkap banget. Plus di sini ada LED di bagian atas ya, ini LED-nya cukup lumayan banyak ya. Oke, kita coba hidupin. Oke, jadi kalau mau saya ya, teman-teman bisa nyimpulin sendiri ya. Artinya kalau menurut saya sih termasuk oke lah ya, masih lumayan bagus desainnya, bahannya, dan fiturnya sudah lengkap ya. Oke, terus kita hidupin. Oke, nah itu, nah teman-teman bisa lihat ini ada LED di atas bodinya. Ini menurut saya sih kurang ini ya, artinya kalau malam mungkin kelihatan ya, tapi kalau siang apalagi posisinya di atas agak sedikit kurang berfungsi dengan baik ya. Mungkin kalau malam sih enak ya, tapi kalau siang terbang di atas ini kan nggak kelihatan ya. Paling kita yang butuhkan LED-nya adalah di sini ya, di bawah ya. Mungkin agak sedikit menguras baterai, itu aja sih. Oke, kita hidupin remote-nya. Oke, kalibrasi ini ya. Oke, ini sudah terkalibrasi, dan LED-nya ini nggak ada tombol untuk matiinnya ya, jadi nggak bisa dihidupin, nggak bisa dimatiin ya, jadi langsung hidup aja. Memang menarik sih lampu LED-nya ya, tapi kurang fungsional ya, mungkin itu aja. Oke, kita langsung terbangin. Oke, kita langsung terbangin ya teman-teman. Auto take off. Wow. Oke, anginnya kenceng banget. Ini saya nerbangin sore hari sekitar 4:30 ya. Oke, saya mundurin aja nggak apa-apa. Saya agak geser sini aja. Nah, oke, ini dia teman-teman. Dia sudah ada optical flow yang bikin drone ini terbangnya sangat stabil, walaupun agak sedikit terdorong ya. Jadi kalau anginnya kenceng ini agak kegeser lah ya. Tuh, mundur ya. Saya tekan. Saya tambah speed. Oke. Nah, itu hal yang wajar karena memang optical flow itu hanya bisa menahan posisinya. Tapi kalau dengan kondisi angin kenceng juga rata-rata hampir semua drone yang optical flow ya bisa ke bawah juga ya, termasuk drone D11 ini ya. Oke. Kalau kestabilannya stabil banget teman-teman, lihat nih ya. Oke, kita coba langsung geser sini. Oke, geser sini. Saya gunakan speed 2 ya. Kita coba tilting kameranya ya. Op. Nah, sini di sana ada air ya. Harus hati-hati. Oke, kalau tilting kameranya sih oke. Enak banget ya pergerakan kameranya. Terus ada sedikit kekurangan di drone D11 ini. Jadi yang tadi saya sampaikan, drone ini cukup lumayan bodinya besar dan juga bahannya juga tebal. Jadi agak sedikit bobotnya agak lebih ya, dan
ini yang bikin agak sedikit drone berat ya. Oke, ini saya menggunakan speed 3. Coba kita naikin, ini anginnya kencang banget. Mudah-mudahan aman ya. Oke, di bawahnya sudah sawah, sudah banjir, sudah banyak airnya ya. Oke, ini dia. Oke, ini teman-teman bisa lihat optical flow-nya ke bawah angin ya. Oke, jadi bodinya gede, terus powernya nggak begitu terlalu kencang, jadi harus lebih berhati-hati ya. Tapi kalau stabil, stabil banget ya. Oke. Mundur sini, saya bahas sini aja deh ya. Oke, saya kira wow, udah habis bunyi bip bip. Ini saya ngecasnya nggak full ya, jadi bunyi bip bip tiba-tiba, itu artinya saya harus mengakhiri review kali ini. Oke, kita coba langsung auto landing aja ya. Saya ngecasnya nggak full ternyata. Auto landing. Oke, langsung mati ya, enak. Oke, kita coba kameranya ya. Oke, kita langsung coba terbangin. Walaupun tadi sudah bunyi pip-pip, saya coba hasil kameranya ya, biar teman-teman nggak penasaran. Saya kalibrasi dulu. Saya gunakan speed 2. Take off. Oke, ini hasil kameranya. Sayang baterainya mau habis. Tapi paling tidak teman-teman tahu ya, hasil kameranya seperti ini teman-teman. Oke. Ini hasil kameranya, saya tidak batuk saya. Oke, seperti ini ya. Hasil kameranya lumayan bening, kalau menurut saya sih termasuk bagus hasil kameranya ya. Untuk ukuran drone mainan termasuk jernih ya. Oke. Awas. Oke. Saya coba maju sedikit lagi, tambah speed 3 ya. Oke, ini speed 3. Anginnya kenceng banget teman-teman ya, jadi goyang banget. Tapi secara hasilnya kameranya cukup lumayan oke ya. Oke, cukup lah ya auto landing. Oke, baik, kesimpulannya dari drone D11 yang baru saya terbangin, cuma sayang banget saya ngecasnya nggak full, jadi ini baterai belum maksimal terbangnya, udah habis baterainya ya. Nah, kalau mau tahu durasi terbangnya, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Kalau menurut saya drone ini sudah fiturnya sudah lengkap banget, dan kalau melihat fiturnya bisa lihat di video sebelumnya, dan semua fitur berfungsi dengan baik. Kemudian juga sudah lengkap ya. Cuma satu kelemahan dari drone ini. Drone ini desainnya cukup lumayan besar ya. Ini agak sedikit, nah teman-teman bisa lihat ya, ini agak sedikit menahan angin. Kemudian drone ini juga termasuk berat ya. Nah, itu yang bikin drone ini agak sedikit untuk terbangnya agak sedikit berat banget ya. Nah, apalagi kalau ada angin, dia akan kemungkinan mudah terbawa ya, walaupun ada optical flow. Jadi itu kekurangannya, desain dan bahannya terlalu bikin repot drone ini terbang ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau fitur lainnya nggak ada masalah. Kameranya sebetulnya bagus ya, termasuk bening untuk ukuran drone mainan ya. Tapi ya kalau kamera no comment ya, karena emang semua kamera drone mainan nggak bisa diharapin ya. Nah, oke, saya kira itu aja. Drone ini terlalu berat dan desainnya terlalu boros ya, itu yang bikin drone ini agak sedikit terbangnya nggak maksimal. Udah, itu aja ya. Oke, selainnya nggak ada masalah, fiturnya oke, lengkap, semua berfungsi dengan baik, dan jarak terbang juga oke. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman tentang drone D11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.